Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya. Jadi, kami di sini akan memaparkan video mengenai materi sejarah, tepatnya sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Sejarah memiliki unsur-unsur penting yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, kali ini kami akan membahas sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu sejarah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian dan peristiwa benar yang terjadi pada masa lampau. Dengan kata lain, sejarah berkaitan dengan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu sejarah? Mari kita lanjut ke materi kita, yaitu sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Waktu merupakan unsur sejarah. Istilah untuk dimensi ruang dalam sejarah disebut spasial dan istilah untuk dimensi waktu dalam sejarah disebut temporal. Nah, yang pertama yaitu dimensi ruang. Dimensi ruang merupakan tempat atau lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa sejarah hanya akan terjadi di tempat-tempat tertentu. Artinya, secara otomatis peristiwa tersebut tidak akan terjadi di tempat-tempat lain. Sebagai contoh, peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Peristiwa yang ditandai dengan teror bom tersebut hanya terjadi di satu tempat, yaitu di Cikini, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa Cikini. Yang kedua, dimensi waktu. Waktu berkaitan dengan saat terjadinya peristiwa. Sebuah kisah tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah jika tidak mencantumkan keterangan waktu. Waktu juga menjadi penanda peristiwa sejarah bersifat unik atau anomalik. Dimensi waktu dalam sejarah terdiri atas perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Keempat dimensi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah perubahan. Dapat kita lihat di samping kanan saya, tampak proses penanaman padi dengan menggunakan tenaga manusia. Namun, setelah ditemukannya teknologi, petani menanam padi dengan menggunakan mesin. Penanaman padi dengan menggunakan mesin menunjukkan bahwa manusia menggunakan sarana dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Dengan demikian, contoh pada kedua gambar di samping menunjukkan konsep perubahan. Perubahan dalam manusia dapat disebabkan oleh pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam. Pengaruh dari luar antara lain lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan asing. Sedangkan pengaruh dari dalam antara lain bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. 2. Kesinambungan. Kesinambungan dapat terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga atau kebiasaan-kebiasaan lama. Kesinambungan dapat dilihat dari budaya nepotisme atau KKN di Indonesia, korupsi, dan kolusi. Budaya KKN yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari budaya KKN yang terjadi pada masa sebelumnya. Selain KKN, contoh kesinambungan adalah tradisi nyadran yang masih dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Perkembangan. Seperti yang dapat dilihat daripada gambar di atas, kondisi kota Jakarta pada tahun 1872-an masih terbilang lenggang dan belum padat oleh arus lalu lintas. Berbeda dengan sekarang, kondisi kota Jakarta yang sudah sesak oleh arus lalu lintas dan bangunan-bangunan megah.
tersebut kita mengetahui bahwa Kota Jakarta telah mengalami perkembangan. Pengulangan dalam sejarah terjadi ketika peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Pengulangan hanya terjadi pada pola peristiwanya dalam hal ini. Pola peristiwa yang terjadi memiliki kemiripan dengan peristiwa sebelumnya. Meskipun demikian, tempat, waktu, dan pelaku terjadinya suatu peristiwa selalu berbeda. Contoh pengulangan dalam sejarah adalah lengsernya Soekarno dari jabatan Presiden Indonesia pada 1966 dan lengsernya Soeharto pada 1998. Akibat pemelakan dalam negeri, untuk lebih memahami konsep pengulangan dalam sejarah, kamu dapat mencari contoh peristiwa lalu melalui berbagai sumber baik buku maupun internet.